Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bi khairan yufaqqih fid din. Wa qala khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Wa qala ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa zikrallahi ta'ala wa mawalah wa 'aliman aw muta'alliman. Al-mukarramun, para tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus musalla, takmir Ramadan, pengelola majelis, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, khilaqut ta'lim, majelis tazkirah subuh Rabu, jemaah musalla Miftahul Jannah yang kami muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa memfungsikan diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Seorang beriman mengakui Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan, itu adalah hamba Allah. Maka itu harus dibuktikan, diwujudkan ya. Sebagai hamba tugasnya adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tugas kita adalah beribadah. Dan hari ini kita telah melaksanakan itu, ibadah. Satu, ibadah puasa dikerjakan dengan yang sunnah-sunnahnya. Seperti tadi makan sahur, itu bagian dari sunnah berpuasa. Begitu hikmahnya agama kita ini, bahwa puasa adalah larangan makan minum di siang hari. Cuman persiapan untuk makan minum itu, untuk bertahan makan minum, kita disuruh sahur. Sahur itu nama waktu. Jadi ada yang bertanya, bolehlah Ustadz makan sahur jam 12? Itu lain makan sahur itu. Itu makan tengah malam namanya. Tidak ada syariatnya makan tengah malam, walaupun mubah. Di makan sahur ada syariatnya. Nah itu. Jadi itu waktu menjelang fajar. Jadi waktu malam itu ada beberapa bagian waktu itu namanya. Yang sepanjang malam itu namanya waktu asyiyya, isya. Isya ya, kegelapan malam, malam gelap itu asyiyya dalam bahasa Quran itu. Lalu dia dibagi lagi
Penggalan-penggalannya itu di penghujungnya terakhir daripada Isya itu fajar namanya. Itu azan subuh tadi fajar. Nah itu sudah bertahan kita. Lampu merah sudah makan minum. Sebelumnya, sebelum masuk lampu merah itulah namanya sahur. Di waktu itulah kita makan. Dan itu pun ditakhir, sunnahnya pulang. Supaya jangan, tapi jaraknya jangan terlalu jauh makan minumnya gitu kan. Subhanallah. Allah ngatur kayak itu. Sahur ada waktunya, durasinya ya, tapi kita disuruh takhir. Itu. Kalau puasa takjil, kalau berbuka salat takjil juga. Ya. Diawali, didahulukan. Itu namanya takjil ya. Bukan makanannya itu berbagi takjil aja. Tapi itu istilah yang muncul di tengah kita ini. Jadi takjil itu lawan dari takhir, menyegerakan. Nah, kalau sholat disegerakan, kalau berbuka disegerakan, kalau sahur ditakhirkan. Nah supaya jarak antara fajar dengan maghrib itu jangan tapi jauh durasi makannya. Kalau tengah malam makannya, kecuali untuk kontrol darah nanti. Sebab kontrol pengambilan darah itu kan berapa? 8 jam. Kalau dari sahur periksa darahnya tutup lab kan. Itu ada sebab. Jadi makan bedulu Ustaz Lenjar. Jam 12 makan bedulu jam 1. Karena besok pagi mau diambil darah. Oh, enggak apa-apa. Boleh aja itu. Ada sebab namanya. Tapi kalau makan sahur jam 5 atau jam setengah 5, nah, itu nanti pengambilan darahnya tidak akurat kalau jam 8 pagi karena belum mencukupi puasanya itu. Jadi ada puasa ibadah, ada puasa pengambilan darah itu kan. Jadi dokter nanya waktu di rumah sakit itu, pian ini sudah puasa lah, puasa aja. Maksudnya puasa ini pian tadi untuk sebelum diambil darah ini, nah berapa masanya menahan makan gitu kan. Nah itu ibadah sudah itu sunnah. Bahkan dalam satu hadis dikatakan itu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasakhirin. Nah, sesungguhnya Allah dan malaikatnya merahmati, mengasihi, makna salawat itu ya, mengasihi, menyayangi orang-orang yang sedang makan sahur. Subhanallah. Jadi puasa ini makannya aja ibadah. Bahkan katanya tidurnya pun ibadah. Ini harus disalahpahamin ya, jangan salah pahamin inilah. Kalau memahaminya bahwa guring itu ibadah, bukan. Tapi orang puasa guringnya ibadah. Kenapa? Ibadah puasa. Ayo, ini nih bahasa mahalabiu dikit itu kan. Jadi orang puasa itu guringnya pun ibadah. Nah itu. Bukan guringnya yang ibadah, tapi guringnya itu sedang berpuasa. Jadi itu hebatnya orang puasa ini, guringnya aja dia dalam melaksanakan ibadah puasa. Subhanallah. Nah itu kita laksanakan. Tadi panggilan salat subuh pun kita kerjakan. Sekarang kita tambah lagi. Ini tambahan nih, ziyadah. Apalagi Ramadan ini, yang kalau bahasa sosmed itu tambahi lagi, gitu kan? Ya ini nih, kan Ramadan syahrun azimun mubarak. Ramadan itu bulan yang agung dan penuh barakah. Barakah itu maknanya kan ziyadatul khair, tambahan kebaikan. Nah jadi kalau ingin kebaikan tambahi, jangan pas-pasan, jangan minimalis. Kalau dalam ibadah itu harus maksimal. Kalau makan boleh minimalis, sedang-sedang aja makan itu, jangan belimpuaran itu. Nah, bahkan itu ada boleh, dilarang. Kulu washrabu wa la tusrifu, makan minum dan jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah ada suka. Baik berlebihan dalam kontens, istilahnya itu mau ngaut nasi itu kalindungan kucing beruduk. Oh itu. Sebab kucing beruduk itu pian lebih tinggi daripada berdiri. Yang kalau berdiri ini kalau
Nah, kalau berduduk kayak ini jadi tinggi. Sampai ke lindungan kucing berduduk kayak apa tuh? Kautan nasi. Nah, itu israf itu. Jelas kada boleh. Terus lagi variasinya. Minimal saja yang menurut ilmu kesehatan aja. Kalau sudah terpenuhi 3 unsur ya sudah. Unsur karbohidrat nasi atau sejenisnya, unsur sayur garis miring buah ada seadanya, dan ada lauknya. Telur dadar misalnya, ya sudah. Ini variasinya macam-macam. Bingka, kararaban, amparan tatak, bingka berandam. Oh, minumannya cendol. Apa-apa toh? Kada boleh itu. Lah, kayak orang pengantinan aja nah. Mandak susunan itu tuh ada semua, ada di kaut. Itu ada pasangannya. Nah, kalau ada gangan walo, kawannya iwak kering. Kalau sop, mungkin ayam panggang. Nah, itu kawanannya. Ini kada gangan walo, gangan sop, apa ayam panggang, iwak kering, sapat, kita campur semuaan. Rasa apa? Nah, itu kan orang tuh pasangannya apa? Diambil, dan mengambil pun jangan banyak, apalagi saruannya 5 tabul. Kada semua dimakan kan? Nah, itu jangan begitu gitu kan. Nah, kita diatur untuk makan minum seadanya. Jangan sampai justru itu akan jadi penyakit ya. Nah, cukup itu. Yang penting berkahnya itu tadi. Nah, jadi yang ditambah itu amal. Baik amal yang sudah ada, ya, yang sudah jalan selama ini, itu ditingkatkan di Ramadan ini, ya. Dan ada khas Ramadan, itu jangan ketinggalan itu. Khas Ramadan itu ada wajib, ada sunat. Yang wajib apa? Syahrun ja'alallahu siyamahu fardhah. Bulan yang Allah menjadikan puasa sebagai wajib, ditegaskan di dalam Al-Qur'an Al-Baqarah 183 itu wajib. Artinya hamba Allah seorang mukmin puasa Ramadan tidak boleh dia puasa, wajib, kecuali halangan secara syar'i ya. Itu pun harus mengqadha itu. Kalau memang ada uzur ya, maridhan au ala safar itu kan. Kalau dia dalam sakit dan dalam perjalanan jarak safar yang menyusahkan gitu kan, yang dikenakan jamak qasar itu safar yang boleh tidak berpuasa, tapi itu nanti diganti, artinya tidak gratisan itu nanti ada penggantinya. Nah, itu susah tidak susah, kalau memang itu sebuah perjalanan yang memang dibolehkan safar, apa definisi safar ya, perjalanan yang dengan perjalanan itu dia bisa menjamak sholat gitu kan. Nah, maka dia boleh tidak puasa, tapi untuk sholat dijamak apa dan di qasar boleh, didiskon 50%. Kalau puasa ndak diganti 100%. Ya, diganti semuanya itu. Nah, itu yang wajib. Yang sunnahnya wa qiyama lailihi tatawuan. Qiyamul lail, tarawih. Yang khas Ramadan. Jadi tarawih itu khas Ramadan, itu ndak ada di bulan lain. Maka kalau kita ketemu Ramadan itu jangan ketinggalan. Kalau mau tarawih lagi di bulan lain ndak ada syariatnya, lucu kan? Nah, justru lucu kalau kita mau tarawih dan adanya hanya di bulan Ramadan. Nah, ini dua hal yang jangan sampai tertinggal. Lalu ada ziyadah tambahan nih seperti ini. Takmir Ramadan menyediakan waktu, ya, mengatur rangkaian Ramadan itu sejak berbuka. Nah, sekarang ini ramai bukber atau bagi takjil tadi. Jadi ada dengan berkumpul gitu kan. Ada yang berbagi di jalanan. Nah, kalau ada yang perlu, mereka tidak sempat, luar biasa itu, ya. Karena memang dikatakan di hadis itu, di mana Ramadan ini yuzadu fi rizqil mu'min. Jadi Ramadan ini bertambahnya rezeki orang-orang beriman.
Dirasakan itu memang rezeki melimpah. Anak-anaknya senang Ramadan ini. Ketika mereka mengenal Ramadan, mereka selalu menanya-nanya, Umi, apabila puasaan dia bilang, apabila Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan ini segala-galanya mudah. Buang belanja dikasih. Kalau puasa hari full, hari ini 10.000 kan itu kan. Hah? Senang dia. Itu nanti bukanya mau apa? Pilih. Kita cari. Nah, itu untuk mendidik dia supaya mengenal Ramadan. Bagus itu. Nah, itu anak-anaknya senang. Suka itu kan. Dan insya Allah bagi mukmin tidak ada yang kelaparan di Ramadan ini. Apalagi mahasiswa yang tinggal di kos-kos kawasan apa namanya kami itu UIN ya. Jadi mereka itu betul-betul tidak masak. Tidak masak, apalagi mereka yang aktivitas masjid musalla. Nanti yang ngurusin masjid. Jadi marbot itu kan ada mereka itu yang kuliah datang dari kampung itu seadanya, sehingga ya ada sedikit keahlian, kebisaan itu kan. Karena jadi imam apa itu tinggal di masjid atau musalla, ada sediakan tempat. Itu sebulanan tuh kada nyala kompor itu. Kenapa? Karena pembukaan sudah siap. Untuk buka puasa kan, untuk sahur sudah siapkan. Jadi tinggal mengelola masjid musalla ya lagi. Nah itu kalau jam kuliah ya kuliah, kalau berbenturan dengan waktu salat di musalla cari pengganti, ada beberapa teman seperti itu. Jadi Ramadan betul-betul bertambahnya rezeki orang-orang yang beriman, dikatakan seperti itu. Dan perbelanjaan bertambah kalau untuk ibadah bagus itu, untuk berbagi gitu kan. Jangan bertambah untuk mansur. Kalau mansur lah, yang lain ngaran orang ini singkatan makan sorangan. Jadi belanja banyak tapi mansur, makan sorangan. Ada bagus itu, nah bagus. Man fattara shaiman, membukakan orang, dibagi. Kalau makan kita segitu tadi aja. Jadi biasakan berbuka itu seperti biasa, cuma memindah jam tayang makan aja. Biasa kita makan siang kan zuhur tuh, waktu zuhur tuh kita makan, habis zuhur makan siang. Menunya apa? Ya begitu. Nah, kenapa di Ramadan kok berubah? Pada waktu zuhur dulu makan siang kada ada bingka, kada ada cendol. Ramadan lalu bingka. Nah, itu kan. Sekali-sekali bolehlah merasai kan. Nah, itu sehingga ramai juga nih tentang takjil ini. Orang berburu belanja untuk berbuka puasa, bahkan non muslim juga ada yang minta komentar, mengirim video tentang itu. Gimana pendapat impian Ustadz? Bagus ya lan, alhamdulillah. Payuan orang berjualan. Mun kami kada menukari bang, kada sempat bertukar kami kan. Ada biasa belanja untuk buka puasa. Ngapain belanja? Sudah cukup. Jam 6:06 duduk di masjid, sudah makan yang ada disediakan kenyang, dan itu standar. Punya kami standar aja, kada ada di masjid kami ndak ada wadai. Jadi ada tuh nasi aja, nasi, lauk, teh, dah ramai. Jadi standar. Kadang nang bau bervariasi tuh. Ini ada nang apa macam-macam tuh. Kalau di tempat lain adalah, kalau di tempat lain enggak, kami yang minimalis saja, yang seadanya itu pun alhamdulillah. Ya, kita sambil mengedukasi masyarakat bahwasanya untuk buka itu biasa aja itu kan. Nanti kalau ada kebiasaan keperluan yang lain di rumah nanti habis tarawih, kalau sudah pulang buka ke rumah, kalau mau nambah yang sudah disediakan di rumah silakan. Ada yang punya kolak gitu kan. Kalau di masjid kita kalau menyediakan kolak itu ini kan wah, selain tenaga, kebersihan sebagainya, kita ingin mengurangi tenaga untuk itu, tapi justru tenaga untuk ibadah. Jadi kalau sudah buka sudah, yang mau yang kada bulik lagi kan bisa ngaji, nambah bacaan Quran itu kan. Nah itu, jadi yang minimalis saja gitu kan. Artinya yang standar, gimana kebiasaan makan seperti itu. Ya tapi ada kadang-kadang mereka yang menambahi gitu kan.
yang nyumbang tambahan, ngantarkan es buah apa, itu anak-anak aja. Karena kan ramenya menghurung es buah nang Tuhan ini kada beliur lagi lon es buah es-esan itu kan. Justru bermasalah bagi orang tua kan. Nah itu. Jadi kita harus cari pintar-pintar mencari tambahan dalam kajiannya aji mumpung ini. Ini mumpung Ramadan nih. Ya, ini kayak ini nih kita. Untung kita karena kita melaksanakan kewajiban. Ini boleh dikatakan kewajiban juga kalau ini adalah al-maqsud talabul ilm. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Jadi kalau kebersamaan kita adalah melakukan talabul ilm, ini adalah kita telah menunaikan satu kewajiban. Nah, bisa juga fungsinya tazkirah. Wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Nah, jadi gini mengingatkan kita, motivasi ya, motivasi kita untuk selalu istiqamah. Nah, dengan kita mendengar-dengar ini insyaallah kita mudah istiqamah. Jadi tidak tereliminasi dari nilai-nilai Ramadan. Ini kan kalau masjid kami kemarin awal-awal itu laporan ya, laporannya bahwa banyak nang tabligh Ustaz Ejar. Hibak sudah. Padahal masjid kami itu ya alhamdulillah lah tiap tahun ditingkatkan lah apa namanya kapasitasnya karena melihat antusias jemaah gitu kan. Nah, ternyata Ramadan tahun ini ada tabligh, ada jadi umpat tarawih. Pulang ke rumah terutama ibu-ibu. Itu ternyata hanya 1, 2, 3 hari. Sudah seminggu, Masya Allah. Nah itu kan ini menunjukkan bahwa ya ada pemain amatiran ya yang tereliminasi dalam babak pertama sudah tereliminasi, boro-boro sampai final ya. Nah, jadi kita ingin sampai final nih, sebab pemenang tuh di final. Nah, jadi supaya kenapa ada tazkirah ini? Itu untuk memotivasi sebenarnya, motivasi. Mengingatkan kembali bahwa peran Ramadan itu untuk apa ya, perannya untuk kita itu. Nah ini ya, melihat nilai-nilainya itu maka kita tambah. Jadi kalau Al-Quran itu bacaan Quran juga kita pergiat. Apakah itu bacaan dengan tadarus ya, tadarus memfungsikan waktu di masjid. Apakah habis tarawih, kadang-kadang ibu-ibu ada setelah isyraq itu kan menjelang duha, beliau itu tadarus. Yang tadarus pun tambah lagi yang bacaan sendiri, yang menghatamkan sendiri. Bahkan punya lagi grup WA yang juga punya apa namanya kelompok yang membagi juz berapa gitu kan sifatnya tuh. Ya enggak masalah selama itu kebaikan kan. Nah, kalau di dosen UIN kami itu ada namanya uwuj ya, uwuj. One week one juz. Uwuj itu tuh kalau bulan biasa. Kalau bulan Ramadan ini jangan one week one juz, one day. Uduj ya. One day one juz. Oh itu kalau perlu gitu kan. Nah, jadi dibagi. Nanti hataman setelah hatam bacaan ya kumpul ya sekedar silaturahim, masing-masing bawa, ada membawa gangan kaladi, ada membawa pupuyu besanga. Nah, itu kan kumpulan sederhana aja makanannya. Nah, itu ada kawan-kawan kami namanya Wuj gitu. Jadi dengan Quran kita tingkatkan. Sudah bacaan Quran sudah kita khatam apa. Nah, sesekali juga kita gimana juga khatam terjemah. Nah, ini memotivasi. Jepang baru juga nih. Kita aja belum khatam. Hanya mencari terjemah yang perlu-perlu saja. Kalau perlu juga perlu itu. Terjemahannya pulang, pahami isinya. Nah, itu. Yang kajian kita di sini kan kita mulai ini adalah terjemah dan penjelasan juz amma kan per kata itu yang kita bahas sebelum kajian seperti ini di bulan lain. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, khusus Al-Qur'an ya, Ramadan syahrul Qur'an.
Dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang memeliharanya. Ini janji Allah. Janji Allah benar. Innallaha la yukhliful mi'ad. Dalam sejarah Al-Quran sejak awal diturunkan sampai hari ini kada pernah lepas dari rong-rongan. Artinya yang otak-atik mencoba merusak-rusak tuh nah. Jadi aneh juga lah. Kenapakah itu orang tuh lawan Quran tuh nah itu nah. Tapi itulah sudah Allah katakan. Lantarda sudah. Mereka tuh kada pernah reda. Kalau kita kan dengan punya orang kan udah pernah otak-atik ngapain? Kalau bahasa kita maaf pak maurusi punya orang, urus ambis orang aja gitu, ambis orang aja kada tak urusi. Ini Quran kita nih ya tadi kada tak urusi, kada tapi tak bacai, kada tapi pahami, kada tak bacai terjemahnya, mau urusi ampun orang kan itu lucu jadinya. Tapi kalau orang tuh aneh ya, orang tuh aneh ditanya tentang punya sendiri kada paham, kada ngerti. Itu banyak mereka yang tidak mengerti, hanya doktrin. Kita tanya beberapa mahasiswa yang pernah kuliah dengan kita gitu kan, yang non gitu kan, katanya pernah enggak hatam enggak kitab kamu? Enggak pernah hatam, enggak pernah Pak. Jangan hatam Pak, baca aja jarang. Itu kalau kita enggak, kita baca dulu, karena Quran itu memang bacaan. Sesuatu yang dibaca, paham ada paham, kita kan mesti baca dulu. Mereka enggak. Jadi hanya sifatnya doktrin saja. Jadi kalau mereka tuh betul baca lah, kalau betul baca halaman-halaman pertama tuh sudah aneh. Tapi karenanya doktrin lah. Agama kita bukan doktrin, agama kita agama akal, agama pemikiran. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Itu adalah menunjukkan bahwa kita itu pasti menggunakan akal. Nerima itu harus berdasarkan ala basiratin dalam bahasa Al-Qur'an itu. Di dalam surah Yusuf ayat 108 itu. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin. Ala basirah. Ya, dengan sudut pandang pikiran yang benar, basirah. Itu dalam ayat seperti itu. Jadi kita beragama itu ndak asal beragama, harus dari sebuah analisis, sebuah fikir, baru nerima gitu kan. Kita ini alhamdulillah sudah nerima, tinggal mikir gitu. Jadi mereka yang mikir lebih dulu baru masuk itu lebih kuat, lihat aja. Lebih mantap. Nah, ada kita ini kan sifatnya sebagian hanya warisan. Jadi harta warisan lawan harta yang kolehan sendiri itu beda. Sayang orang tua jual rumah, saking sayangnya amanah supaya rumah tuh jangan tak ubah, karena ini rumah sejarah. Bakubur sini di situ. Kuburakan aku di situ. Kadang-kadang aman. Dapatnya anak kubur dipindahnya, rumah dijualnya. Karena warisan. Kalau kada paham itu. Nah itu. Jadi agama kita ini upayakan ya, walaupun warisan lah tapi tetap diusahakan. Kalau diikut berusaha, makanya orang tua Bahri mendidik anak-anaknya terlibat dalam bisnis. Sehingga anak-anak tuh mewarisi tuh nilai-nilai bisnis. Terutama kalau pian hendak tahu kisah orang Alabiu kan begitu. Dilibatkan itu anak-anak tuh dalam bisnis. Supaya difaham dunia bisnis ini berketurunan. Nah itu mengelola itu. Tapi kalau sekarang ini kan tidak seperti itu. Banyak ulun melihat orang-orang tua mereka dulu pedagang-pedagang besar, dengan itulah dia punya kekayaan, pas meninggal sudah dijual anak. Nah, anak milih jalan mudah. Jalan mudahnya apa? Ya sudah, jual ini, nukar perumahan seadanya. Kan rumah orang Bahari gonal-gonal. Nya kada tagaduhi. Rumah ini rumah kecil-kecil, keluarga kecil. Tamu-tamu mudah saja sehari dua.
antarkan ke guest house, selesai. Nah ini kan sekarang itu polanya, makannya ke restoran, gurinya ke guest house. Kalau bahari kada, gurinya di rumah berataan, makannya di rumah berataan. Itu pola orang bahari. Kenapa itu mendidik anak supaya kekerabatan kuat. Kalau bahasa orang Pahuluan itu ada balai. Balai itu satu rumah besar, ya, terkumpul situ berataan. Nah itu. Kalau kita ini kada, ya tipe 36 selesai dah, nyaman urusannya. Nah itu bedanya itulah. Nah jadi agama itu dari akal, dari fikir. Jadi usaha mereka merorong, lihat kada usah nang bahari lanang wah ini ada aksi membakar Al-Quran, kan lucu. Itu lucu. Memang secara hukum, ya hukum agama mereka itu hanya Allah yang akan menindak, karena yang mereka bakar, mereka lecehkan adalah kalamullah, milik Allah. Kita kekuatannya apa misalnya kan, ya kalau nuntut apa mereka punya seperti itu, tidak ada hukuman bagi mereka, itu tidak ada dalam hukum ketatanegaraan, tidak ada itu. Tapi sebenarnya kalau dalam hal, kalau mereka betul-betul menjunjung HAM, tidak boleh itu sebenarnya. Ini kan milik orang nih, ini milik orang lalu diganggu, kan tidak boleh. Karena itu, tapi tidak berlaku dengan kaum muslimin. HAM itu nggak berlaku dengan Quran. Nah itulah culasnya Barat ya. Jadi Barat itu sangat culas. Ya, ketika menyangkut yang lain, wah, ada pengedar narkoba yang terancam dibunuh di Indonesia, dibela seduniaan. Sampai Paus ngirim surat ke Indonesia. Kan ada tuh kasusnya kemarin. Ayo, padahal bersalah ini pengedar narkoba, nong bertonton begitu kan, mengedar ke Indonesia, ketangkap, mau dihukum mati, dibela semua. Nah, tapi kalau menyangkut masalah Islam, masalah Palestina, diam 1000 bahasa. Ada apa ini? Nah itulah Islam harus sadar, kita ini harus berjuang sendiri, tidak bisa mengharap orang lain. Toleransi dalam tatanan di mulut saja mereka itu. Tidak ada toleransi. Coba lihat aja aksi merunggut jilbab, hijab gitu kan, dan macam-macam lah bullying yang mereka lakukan terhadap orang-orang yang mencoba untuk menegakkan syariat, menegakkan sunnah. Nah itu kembali ke Al-Quran itu tadi, dia tidak pernah lepas dari rongrongan. Tapi kenyataannya Al-Quran terpelihara. Kenapa? Allah menjamin bahwa Quran itu kami yang pelihara. Sehingga sampai hari ini satu huruf pun tidak bisa dirubah itu. Sebab dia sudah menggunakan kaidah bahasa. Jangankan huruf dikurangi, barisnya aja salah, ketahuan. Kamu baca seperti itu qiraah apa itu? Ada standar masing-masing. Tidak boleh asal baca. Itu qiraah saja yang ada kaidahnya itu ya, yang ada masing-masing punya kaidah. Tapi kalau bunyi huruf, makhraj dalam Islam itu konsekuen Quran itu. Kalau bahasa Inggris tidak konsekuen. Nanti U itu bisa dibaca A, university, umbrella, kan itu. Itu kalau bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab, bahasa Quran tidak bisa. Di mana saja yang namanya ra itu ya, kalau tebal di mana saja letaknya. Kalau nanti barisnya tipis, ditipis. Begitulah Al-Quran, dia konsekuen gitu kan, tidak ada perubahan. Jadi kalau ada yang coba-coba mau taati dari situ, ketahuan ini salah ini. Nah itu bahkan bisa sampai kepada perubahan makna. Salah baca, salah baris itu bisa merubah makna. Makhraj, ada qaf, ada kaf, ada sod, ada sin. Surah lain itu kan, surah itu gambar. Surah itu nama surah dalam Al-Quran. Tema-tema Quran itu surah Ali Imran itu sin. Jadi salah pengucapan itu lain.
Itu kan qalbun, kalbun, qaf dengan kaf. Itu beda. Qalbun ya hati, kalbun ok. Beda kan? Itu Quran itu. Dan bacaan Quran itu ada kaidahnya, ada apa namanya? Qawaidut tartil. Karena perintah Allah untuk tartil itu. Warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran itu dengan tartil. Lalu ada kaidahnya supaya kayak apa? Nah, itu dipelajari itu. Ya walaupun kalian tahu ilmunya tentang itu, karena itu fardu kifayah, tapi membacanya dengan cara benar itu fardu ain, wajib. Tiap orang baca Quran itu harus benar. Apalagi yang dibaca dalam sholat, karena itu keabsahan sholat. Apalagi surah Al-Fatihah. Nah, itu contohnya tuh. Nah, jadi Allah pelihara betul di kepala-kepala para qura, ya, para hufaz. Biar dibakar semua Al-Quran, menang di sini. Jadi membantai semua qura ya. Tidak ada lagi pembantaian itu. Nah, itu. Maka dia terpelihara. Nah, dalam hal ini kalau kita ingin dipelihara Allah Subhanahu wa taala, anak cucu kita ingin dipelihara Allah di masa depannya, libatkan mereka dalam memelihara Al-Quran. Sementara di antara kewajiban orang tua kepada anak itu adalah mengajarkan Quran. Itu wajib. Bila tidak nanti kita akan dituntut. Jadi di dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, Abdullah Nasih Ulwan di situ menyampaikan satu riwayat di zaman Sayyidina Umar. Ada seorang anak ya yang diadukan orang tuanya telah durhaka, tidak baik berperilaku kepada orang tuanya gitu kan. Nah, Sayyidina Umar yang memanggil tabayyun, mengklarifikasi, meneliti masalah laporan ini. Benar enggak laporan ini kan itu kan. Dipanggil si anak tadi, ditanya, kamu dipanggil lantaran ada pengaduan dari ayahmu bahwa kau telah jahat dan berbuat durhaka pada orang tua. Si anak menjawab, wahai khalifah, mohon maaf ya, kalau mau mengklarifikasi sebenarnya bukan ulun yang salah. Dan sebenarnya dalam hal ini salah abah. Ulun kayak ini nih sampai dilaporkan karena memang salah abah. Boleh kata Sayyidina Umar, kalau kamu menuduh begitu, apa argumentasi kamu? Kan kau mengakui seperti itu, sekarang saya tanya, argumentasi kamu apa? Landasan kamu apa? Nuduh ayahmu yang salah. Ambil satu poin saja karena ini poinnya adalah Al-Quran. Kata Nabi, menurut yang saya dengar katanya, betulkah orang tua itu bertugas mengajarkan Al-Quran kepada anaknya? Betul kata Umar? Jelas itu. Nah, wahai khalifah, sampai detik ini, sampai hari ini kada pernah abah mama ulun melajari ulun Quran. Orang bisa mengaji, orang bisa baca Quran. Mungkin pian aneh lah mendengar kalau orang Arab kada bisa baca Quran kira-kira gitulah. Kada aneh Pak. Sebab ketika Indonesia menemukan sistem pembelajaran Iqra, itu justru dibawa metode ini ke Arab. Kiai As'ad Uhumam yang menemukan metode Iqra itu dapat penghargaan. Itu metode beliau dibawa untuk belajar orang baca Quran. Kan lucu nih kalau menurut kita. Tidak semua Arab bisa baca Quran, termasuk tidak semua nang badiam di Jeddah itu haji Pak. Orang Arab nang badiam di Mekah di kawasan dekat Saudi, dekat Mekah itu haji. Lucu lah. Ini bukti Pak. Ulun punya kawan sopir di sana di Jeddah. Dan bosnya itu pengadaan air zam-zam tiap masjid. Jadi dia bolak-balik memberi tugas ke anak buahnya untuk mengambil zam-zam untuk membagikan fasilitas yang disediakan di masjid-masjid. Jadi zam-zam itu ada beberapa masjid yang memang disediakan sebagai alat minum ya bagi tetamu-tetamu yang datang ke masjid.
itu kada haji. Justru ketika dia minta izin naik haji, ulun Pak ke sini hendak ke Mekah ini, walaupun jadi tikawin ya ulun saya hendak haji. Hah, hendak haji? Susah. Bahaya. Sasat manusia situ ngalih Pak. Dauh nih kami. Katanya kada orang-orang tuh Bang. Ini anak mati di sana. Nyata kayaknya kada mau nang sasakan tuh kalau kayak tawab tuh lah. No sasak. Ada waninya. Tuh kawan bagus lah. Asli kawan ulun nih. Orang dari berdiam di per 4,5 itu. Itu. Ada wani. Karena itu tadi memikirkan kayak apa tawab, kayak apa sa'i, kayak apa di Arafah, kayak apa di Mina. Ini takutan. Jadi orang Mekah itu ada haji, mun kita lah justru hendak berhaji, gitu kan jauh-jauh sih ke sana juga hendak berhaji itu, walaupun harus bekerja sebagai tikawi, TKI gitu kan. Nah itu contohnya tuh. Tak masuk baca Quran. Quran ini paling lain bahasa Arab, nang Arab di sana tuh lain. Kalau bahasa Arab yang berlaku di sana tuh bahasa Quran, bahasa non Muslim itu bahasa Arab. Kalau Quran tuh khusus bahasa Quran, bahasa Muslim itu, yang baku, yang standar, yang fushah istilahnya. Bahasa Arab fushah. Nah, jadi fushah itu kan bahasa Indonesia yang EYD gitu. Orang kalua dibawa ke Jakarta pasti bingung bener. Itu sederhananya lah. Orang halabiu nih nang dia halabiu aja berdiam. Bawa ke Jakarta nganga pian. Diomongi orang bahasa Jakarta, bahasa Indonesia. Nah itu sama tuh kiasannya tuh. Bahasa Arab Quran ini dibawa dalam bahasa fushah, mereka bingung juga. Ya bahasa pasaran. Al-ma'u itu kan bahasa Arabnya dalam Quran tuh. Mereka moya. Nah itu kan jauh benar. Moya tuh banyu dingin artinya air putih. Nah, itu kalau al-ma'u bahasa fushahnya tuh. Tapi jarang mereka mendengar al-ma'u itu kan seperti itu disebut. Mesti yang pasaran aja gitu kan contohnya. Nah, jadi itu tadi. Quran itu pakai kaidah. Bila salah membacanya ya salah makna, salah maksud gitu kan. Nah, jadi kita harus terlibat pertama memelihara alfazul Quran juga. Jadi anak-anak kita jadikan mereka para hafiz yang alhamdulillah sekarang marak di mana-mana. Libatkan di antara keluarga kita pilihan. Jangan nang kalau bahasa ayahanda Pak Haji Aini Gulat lah, jangan nang dijulung ke pondok tuh nang pehol. Nah, itu bahasa Pak Haji Aini Gulat. Tawai kalau pian Pak Aini Gulat. Nah, ini nang dibawa ke pondok nang pehol, lapah sama membaiki. Nang barang rusak dibawa ke pondok. Nang pintar-pintarnya ke dokter, ke pilot, ke IT. Urusan Qurannya nang pehol nang kada di sekolahan kau menerima lagi. Itu diantar yang pintar. Termasuk yang kedua ma'anil Quran, memahami maknanya itu. Itu harus dengan kaidah ilmu bahasa, ilmu usuluddin ya. Itu karena sangkut pautnya Quran itu dasar-dasar beragama. Dia punya bahasa dan kaidah tersendiri untuk memahaminya gitu kan. Kalau tidak disalahpahamkan orang kayaknya. Nah, hantarkan anak cucu kita untuk alim ya. Insya Allah dipelihara. Jangan pola pikir yang aneh. Kemana anak pian sekolah ke tahfiz, jadi apa kayaknya? Jadi imam hajalah. Innalillah. Jadi imam hajalah. Makanya kita berdoa waja'alna minal muttaqina imama. Waja'alna lil muttaqin, menjadi imam orang-orang bertakwa. Itu kan minta jadi imam tuh. Masa imam dilecehkan, nauzubillah min dzalik. Itu bahasa-bahasa dunia yang tidak pantas sebenarnya itu ya. Allah jamin, tidak ada ya para qurra, para khuwat yang susah hidupnya tidak ada, bahkan mulia itu. Tuh imam di Masjid Hasanuddin itu luar biasa tuh, didatangkan dari jauh itu. Berapa itu diperuntukkan untuk biaya Hasanuddin Majidi untuk itu? Gampang bagi Masjid Hasanuddin Majidi, gampang duit saya itu kan. Itu kan ada dikit-dikit memberi beliau-beliau itu. Nah, itu baru di sini
10 hari aja di sini, nanti di mana lagi beliau sudah dikontrak di mana-mana itu. Tuh karena langganan tadahulu benar ya Sanudin, amun kadada bisa ada dapat jatah itu tuh berdahulu kontraknya itu. Nah itu luar biasa kalau sudah profesi ya. Terakhir sebagai kiasan saja ini ya, motivasi nih supaya kita dengan Al-Quran. Lab ya, lab, tahu laboratorium ya, beliau pasti tahu orang kesehatan yang provinsi di Bumi Mas sana, yang kota Banjarmasin ada di Jalan Pramuka sana, lab. Orang ke lab tuh ngapain gitu kan? Periksa, kontrol penyakit apa yang ada terkandung dalam tubuh kita, penyakit apa gitu kan. Lalu ke lab, apa yang diambil tergantung rekomendasi dokter yang menyuruh periksa apa ini. Periksa kandungan tiroid, kandungan gula, kandungan macam-macam ya itu kan, lemak dan sebagainya, periksa. Mau yang lengkap itu kan, ke sana. Apa yang diambil? Mohon maaf lah, semuanya barang najis dan kotoran. Darah najis, kencing najis. Mungkin ada yang sampai dahak yang diambil ya, ada tinja, tergantung tuh apa yang akan. Lalu kerjaan orang di lab itu apa? Ya itu tadi, ngontrol itu, memeriksa itu secara profesi. Itu jamin hidup. Bukan meremehkan, bukanlah, tapi ini membanding gitu nah. Itu kerjaan profesional dikerjakan, walaupun ngurusin itu jasa untuk menjelaskan kepada orang supaya bisa akurat dalam pengobatan dan penyembuhan. Lihat nilainya, dapat tunjangan, dapat gaji, dapat THR baru-baru tadi kira-kira itu ya, dapat juga tuh. Dijamin hidupnya, padahal ngurus barang-barang yang kita sebutkan tadi, mulia mereka. Nah sekarang banding, gimana kalau orang secara profesional ngurusi Quran, kalam Allah, kira-kira gimana? Tinggi. Lil muttaqina imama, pemimpin orang-orang yang bertakwa. Subhanallah, lebih dijamin orang bertakwa aja dijamin. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apalagi imamnya yang mimpin orang bertakwa, Allah jamin. Jangan khawatir. Walaupun kita lihat tidak secara materi langsung, tapi kehidupan orang yang Quran ini insya Allah kehidupannya tenang, damai. Walaupun kita lihat ya seadanya mungkin, karena mereka polanya hidup ya memang kadang untuk dunia, untuk akhirat. Tapi luar biasa Allah muliakan di dunia dan di akhirat. Jadi kalau ingin jaminan terhadap zuriat kita, turunan kita, anak-anak kita ke belakangnya, wariskan nilai-nilai Al-Quran. Mulailah sejak kecil sudah biasakan masukkan mereka. Nah ini apalagi Ramadan ini banyak ya kegiatan-kegiatan yang mendominasi kepada Al-Quran itu, alhamdulillah. Nah jadi itu kajian kita, motivasi untuk lebih meningkatkan amal kebaikan di Ramadan, dan juga khususnya tentang Quran. Jangan khawatir ya, kita libatkan, bahkan ini akan bermanfaat di akhirat, karena dikatakan dalam hadis bahwasanya anaknya yang hafiz Al-Quran dan mengamalkannya, menghalalkan yang dihalalkan Quran, mengharamkan apa yang diharamkan Quran, dia nanti akan Allah berikan satu kuasa berupa syafaat kepada 10 ahli keluarganya yang sudah dinyatakan ahli nar. Ayo, maka siapa keluarga yang pertama kali dicarinya? Abah, mama, kayak nini, sudah sanak pasti sudah itu. Maka jadikan di antara anak-anak kita seperti itu, sehingga itu juga mensyafaat. Dan orang tuanya nanti oleh Allah dipakaikan ya, berupa pakaian yang indah dengan mahkota yang dari cahaya, mahkota dari nur bercahaya seperti itu. Apa bayangannya kada tahu, kita punya itu karena nilai-nilai surga yang la ainun ra'at wala udhun sami'at wala hatara qabil bashar.
Jadi kenikmatan yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah dihayalkan dalam benak pikiran manusia, itu nanti akan diberikan berupa mahkota. Kalau orang tuanya saja diberikan seperti itu, kita pelakunya kayak apa kira-kira? Itu seorang yang jadi anggota DPR begitu kan, bisa menjamin keluarganya hidup mudah, nyaman. Apalagi yang bersangkutan, yang gajinya sekian. Nah itu kan. Nah ini kita motivasinya akhirat, tidak sekedar hanya di dunia saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala istiqamahkan kita dengan kebaikan dan meninggalkan anak cucu keturunan yang menghias mata memandang di hari tua, mengirim amal dan doa ketika kita nanti dalam baqa, dan zuriat kita semuanya menghias mata di hari tua. Ya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.